Kenapa? Goda Yugis dengan suara mesra. Terdengar menggelitik di telinga Sisi. Gadis itu terlihat menelan ludah tak berkata. Apa-apa Yugis mendaratkan sebuah kecupan singkat di bibir Sisi, membuat gadis itu seperti tersengat dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Itulah kali pertama Yugis mencium bibirnya setelah sekian lama mereka berpacaran. Melihat reaksi kekasihnya hanya membeku tak berkutik, Yugis semakin senang menggodanya. Ia berkali-kali mendaratkan kecupan singkat di bibir Sisi, lalu tertawa. Wajah Sisi terasa panas hingga sepertinya akan meledak. Apaan sih? Kia memaksa bangkit sambil memukul dada Yugis. Ia terduduk di samping pacarnya itu dan berusaha meraih boneka yang bernama Bun itu, meski rasanya tangannya lemas dan gemetar. Tiba-tiba ia merasa pusing yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yugis pun ikut terduduk lalu memeluk pacarnya dari belakang. Kenapa mukanya merah? Bisiknya di telinga Sisi membuat gadis itu menggeliat kegelian. Kayak kepiting rebus, gudanya kemudian, reaksinya kurang kenceng sih, aku kepanasan. Sisi menoleh pada AC di kamar Yugis untuk menghindari pemuda itu. Yugis semakin gencar menggoda Sisi. Dipalingkannya kembali wajah Sisi menghadap wajahnya. Sekali lagi ia mencium bibir Sisi. Kali ini bukan hanya berupa kecupan, ia benar-benar mengaitkan bibirnya di bibir mungil Sisi seraya mengusap rambut di bagian belakang telinga gadis itu. Sejenak Sisi melayang tanpa perlawanan, kemudian akhirnya membalas ciuman Yugis. Ia melumat bibir Yugis yang terasa panas itu, dadanya bergejolak. Yugis memegang rahang Sisi seolah tak rela melepaskan gadis itu. Deru nafas mereka lama-kelamaan semakin menggebu. Inikah rasanya ciuman pertama? Selesai latihan cheers, Sisi membereskan barang-barangnya sementara yang lain sudah pindah ke ruang ganti. Jadi benar gosip itu? Suara seseorang dari belakang Sisi membuatnya terhenyak kaget. Itu Justin. Sisi hanya menolehnya sekilas, lalu kembali mengemasi barang-barangnya. Lo nolak gue dengan alasan gak mau pacaran, sementara lo udah pacaran sama Yugis. Sisi masih tak menjawab. Justin mencengkram bahu Sisi dan membuat gadis itu melihat ke arahnya. Coba kalau lo jujur, sih, dari awal kalau lo udah punya pacar, perasaan gue sama lo gak mungkin bakal sedalam ini. Sisi meringis berusaha berontak tapi cengkraman Justin cukup kuat. Kenapa, sih? Kenapa lo ngelakuin ini sama gue? Kenapa lo lebih suka sama dia ketimbang gue? Gak ada, Jus. Gue cuma ketemu dia duluan dibanding lo. Sisi mencoba melunakkan hati lelaki itu. Tiba-tiba Justin memaksa Sisi terduduk dengan tangan besarnya itu. Jadi ada kemungkinan lo suka sama gue kan, sih? Ujarnya tepat di atas muka Sisi. Sisi melengos. Bukan gitu maksud gue. Justin menatap tajam dirinya seolah siap untuk melahapnya. Ya, gue gak tahu kalau masalah itu. Iya, yang jelas gue ketemu Yugis duluan. Dan gue nyaman sama dia. Sejak kapan lo pacaran sama dia? Dari kelas 3 SMP gue udah pacaran sama dia. Terus kenapa lo berlagak jomblo selama ini? Sisi terdiam sejenak. Itu gue punya alasan pribadi. Biar lo bebas ngegat cowok lain. Biar lo bisa PHP-in cowok lain? Gitu? Sisi mengernyit lalu mendorong Justin. Apaan sih lo? Jus emang sejak kapan gue ngegoda lo atau cowok-cowok yang lain? Ia terlihat kesal, mengambil tasnya dan mendekat ke arah Justin. Kalau gue berniat ngegoda kalian, gue gak akan pernah nolak kalian. Udah gue pacarin lo. Tegas Sisi sebelum melengos pergi. Tapi tiba-tiba Justin menariknya kembali. Gue tuh sayang banget sama lo. Sin lebih dari apa yang lo pikirin. Lepas, Justin. Rintih Sisi, atau gue bakalan teriak. Gue sayang sama lo. Teriak Justin seperti kesetanan membuat Sisi menjadi sedikit takut. Sisi melemah. Iya. Berusaha menahan emosinya dan menghela nafas. Gue minta maaf. Jus untuk kesekian kalinya gue bilang, gue gak ada perasaan. Apa-apa sama lo, gue cuma nganggap lo temen, gak lebih. Ia melunak agar meredam emosi lelaki itu. Dia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan lelaki itu
Jika marah, tetep aja. Gue nggak bisa ngelupain lo semudah itu. Justin menarik Sisi ke pelukannya. Cuman elo, si cewek yang gue sayang. Meski berkali-kali lo nolak gue, cinta gue malah makin bertambah buat lo. Please. Sisi berusaha berontak. Ia merasa sesak dan tidak nyaman. Brak. Tiba-tiba Justin tersungkur ke lantai. Sisi terhenyak kaget, nafasnya berhenti sejenak. Ia melihat Yugis sudah berada di sana. Cepat-cepat Sisi menghampiri Yugis dengan setengah ketakutan. Ia lalu memeluknya. Udah, kita pergi aja. Ajaknya dengan nada sedikit gemetar. Gue peringatin sama lo, jangan pernah ganggu cewek gue lagi, atau gue buat lo nggak bisa main basket lagi. Yugis menunjuk-nunjuk Justin. Sisi menariknya pergi. Udah. Camkan itu baik-baik. Ucap Yugis sebelum pergi. Dengan masih tersungkur di lantai, Justin menggertakkan giginya kesal, lalu meninju lantai dengan keras. Bel istirahat baru saja berbunyi, tanda jam olahraga telah usai. Yugis terlihat kelelahan setelah lari 5 putaran lapangan, juga lomba balap lari bersama teman-teman sekelasnya. Ia menatap botol kosong yang ada di tangannya dengan terengah-engah. Tak terasa botol itu sudah habis ia minum di tengah olahraga tadi. Nih, sebuah botol minum air mineral lengkap dengan segelnya terpajang di depan wajahnya. Diliriknya si pemilik botol itu Mika, nggak usah. Tolak Yugis singkat, ini nggak berarti apa-apa, cuma minuman. Ujar Mika seraya menggapai telapak tangan Yugis dan meletakkan minuman itu di genggaman Yugis. Minumlah, gitu nggak ada pelitnya kok. Ia sedikit memaksa, gue emang suka sama lo, tapi itu pun gue cuma mau berbagi minuman aja, tambahnya terang-terangan. Yugis ragu-ragu, ia mengakui dalam hati kalau dia memang kelelahan dan sangat haus. Tapi, upes. Tiba-tiba, Sisi datang merebut botol minum yang ada di tangan Yugis. Mika terlihat melengos kesal dengan kedatangannya. Terima kasih atas kebaikan Anda, ucapnya seraya meninju dada Mika dengan botol itu. Tapi sekarang ceweknya udah dateng, jadi dia nggak butuh lagi minuman sembarangan dari orang lain. Iya. Lalu menyerahkan botol minuman kemasan yang persis dengan yang dibawa Mika pada Yugis. Ayo, sayang, kita pergi. Di sini baunya nggak enak. Ia menggandeng tangan Yugis pergi, bau-bau kebakaran. Ia pun terkekeh. Mika menghela nafas kesal. Teman-temannya yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan datang menghampirinya. Dedahuhat si sombong itu. Geram Resi, kayaknya diperhatiin, bukannya renggang, mereka malah semakin lengket aja. Ujar Ana. Mika mendengus, tersenyum penuh arti. Kemarin itu baru permulaan. Resi dan Ana saling berpandangan. Emang ada yang lain? Lagi? Tanya Resi penasaran. Kita lihat aja nanti. Mika tersenyum sinis, lalu pergi. Teman-temannya pun menyusulnya. Mika terlihat celingukan di area parkir sekolah. Dan tak sengaja atau kebetulan, dia parkir di samping motor Yugis. Tapi memang dengan sengaja, ia menunggu kedatangan Yugis. Begitu melihat Yugis datang, ia langsung berpura-pura mengotak-ngatik motornya. Awalnya Yugis tak peduli dengan keberadaan Mika. Ia memasukkan kunci motornya dan menaikinya. Tapi gadis itu pandai berakting. Ia terlihat sangat kesusahan dan terus mengeluh. Yugis akhirnya menoleh. Kenapa Mika pura-pura baru menyadari kehadiran Yugis. Tahu nih, motor gue ngadat lagi deh kayaknya. Yugis memperhatikan sejenak motor yang tengah dipegangi Mika itu, lalu kembali menuruni motornya. Tanpa basa-basi, ia mengambil alih motor tersebut dan mencari tahu apa penyakitnya. Tak lama kemudian, motor matik itu kembali hidup. Wah, akhirnya. Mika bersorak gerang. Thanks ya, kalau nggak ada lo mungkin gue udah nenteng nih motor ke bengkel ujung jalan sono kali. Yugis tak menjawab. Ia sibuk membersihkan tangannya yang sedikit menghitam. Mika mengulurkan sapu tangannya. Basikin pakai ini aja, ia menawari. Saat hendak menerima sapu tangan itu, lagi-lagi Sisi datang menepis sapu tangan itu hingga terjatuh dari tangan Mika. Apalagi kali ini? Tanya Sisi, bikin modus.
apalagi lo biar deket-deket cowok gue. Mika mulai jengah, setiap kali usahanya selalu digagalkan Sisi. Siapa yang modus? Ini cuma tanda berterima kasih gue sama dia karena udah dibantuin benerin motor. Sisi mengeluarkan tisu basah dari tasnya yang tidak pernah absen dia bawa. Gak perlu, lalu melap tangan Yugis hingga bersih. Udah, ayo pulang. Ajak Yugis seraya menaiki motornya dan memakai helm full face-nya. Sisi pun menaiki motor Yugis dan dengan sengaja melingkarkan tangannya di pinggang lelaki itu, lalu menempel padanya erat. Kemudian mereka pun pergi di saat yang bersamaan mereka melewati Justin yang baru datang ke parkiran. Sekali tepuk, dua lalat hangus terbakar cemburu, mau langsung pulang atau jalan? Dulu, tanya Yugis tersamarkan dengan suara deru mesin motornya. Engage, enaknya kita kemana ya? Tanya balik Sisi. Yugis berpikir sejenak, ke pantai, yuk. Mumpung masih siang, hari ini memang kebetulan mereka pulang lebih awal dari biasanya karena hari ini hari terakhir ujian akhir semester. Boleh. Angguk Sisi di bahu Yugis, sekalian refreshing otak. Yugis pun tertawa kecil di balik helmnya itu. Sisi melepaskan sepatunya, bertelanjang kaki menyusuri butiran-butiran pasir, ia menghirup dalam-dalam udara laut. Adel, kangen banget udara pantai, celotehnya panas tahu. Ujar Yugis memperhatikan dari bawah pohon, sekali-sekali berjemur, biar eksotis, celetuk Sisi sambil nyengir. Yugis hanya bergidik heran, Sisi pun menghampirinya, ayo, sini. Gadis itu menarik lengan Yugis, katanya mau ke pantai, tapi takut matahari. Peye. Yugis pasrah saja tanpa perlawanan bikin istana pasir yuk. Siapa yang bisa paling bagus? Dia yang menang. Kayak anak kecil aja. Gumam Yugis pelan, tapi masih menurut juga. Mereka mulai menggali lubang di pasir basah untuk membuat pondasi istana pasir mereka. Mereka mengerjakannya sambil bercanda gurau dan mengobrol banyak hal. Sesekali Sisi jahil pada Yugis, entah itu mengoleskan pasir di wajah Yugis atau mengucurkan pasir basah sembarangan di istana Yugis. Gelak tawa pun mewarnai siang itu. Tiba-tiba air buntut ombak datang meratakan istana pasir milik Sisi, sementara milik Yugis aman karena terhalang istana milik Sisi. Sisi merangak kecewa, dan Yugis hanya tertawa. Kembali otak jalur Sisi berkembang, ia melemparkan pasir basah sebesar kepalan tangannya ke istana pasir Yugis. Dasar curang kamu ya? Protes Yugis. Sisi segera berlari menjauh sambil tertawa puas dan Yugis pun mengejarnya bak video klip lagu Cinta. Mereka berlari saling kejar-kejaran. Tertawa lepas tanpa beban, seolah dunia ini hanya mereka saja yang menghuni. Yugis menangkap pinggang Sisi lalu mengangkatnya dan memutar tubuh gadis itu. Ampun, ampun, pekik Sisi, ia sudah kehabisan nafas. Yugis pun menurunkannya. Berteduh, yuk, ajak Yugis terengah. Tiba-tiba Sisi melompat ke punggungnya tanda ingin digendong. Yugis pun membenarkan posisi Sisi di punggungnya, lalu melingkarkan tangannya di kedua paha mulus gadis itu untuk menahannya, agar tak terjatuh dan membawanya berteduh di sebuah balai yang banyak terdapat di sekitar pantai. Keduanya pun hanyut dengan suasana pantai, angin semilir, deru ombak saling bertautan, dan air kelapa muda yang dingin terasa nikmat di tenggorokan. Oh iya, hai Sisi tiba-tiba teringat sesuatu, tapi ia bingung harus mulai dari mana. Ia menggigit ujung sedotan sejenak. Angge, mama kamu. Kemarin minta aku buat bilangin kamu. Tentang apa? Raut wajah Yugis berubah serius. Tapi kamu jangan marah ya. Apa? Tanya Yugis sekali lagi setelah menghela nafas. Kamu jangan jutek-juteklah sama orang tua kamu. Kasian kan mereka, udah dateng jauh-jauh tapi diacuhin anaknya. Sisi mengatupkan gigi atas dan bawahnya takut salah ngomong. Terus? Ya enggak terus-terus, ada baiknya kalian benerin hubungan kalian. Kalau perlu, kamu juga bilang ke mereka, apa yang selama ini kamu pendem. Keluarin unek-unek kamu. Kalau kamu gak ngomong, mereka gak akan tahu salah mereka. Di mana? Nah, males Yugis mengecap pulang. Yuk,
tiba-tiba jadi gak mood. Ia memalingkan wajahnya seraya beranjak pergi. Ah, jangan marah. Rengek Zizi meraih tangan Yugis mencegahnya berdiri. Ia lalu berdiri di depan Yugis, kemudian memegang rahang Yugis dengan kedua tangannya. Jangan marah-marah. Ia menggesek-gesekkan hidungnya ke hidung Yugis. Jelek tahu? Ujarnya manja. Yugis lalu melingkarkan tangannya di pinggang Zizi dan menenggelamkan wajahnya di perut kekasihnya itu bak anak kecil. Zizi membalas. Ia memeluk kepala Yugis sambil mengusap-usap rambut hitamnya. Hanya ia yang bisa membuat Yugis tenang.